di bawah kendali sang Perdana Menteri, termasuk pula raja dan penasehatnya itu. Artinya ketika hawa nafsu seorang terlampau kuat mencengkram tubuh, sementara kolbu dan akalnya lemah, maka perilaku orang itu sehari-hari hanya akan berdasarkan kemauan hawa nafsu, sedangkan kolbu dan akalnya pun akan tunduk dan bekerja menuruti perintah hawa nafsunya. Inilah kondisi ruhani yang umum dialami manusia saat hawa nafsu menjajah wilayah kekuasaan kolbu dan akal. Para sahabat, kemauan nafsu itu tak pernah habis, dan untuk setiap kemauan nafsu akan menggerakkan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam aqidah wa syukru ala ni'amilladzi ja'alal Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wa bil undang-undang dasar asasah wa sabang ilal merauke wilayah wa ja'ala hadhil baldah baldatan tayyibah bigemah ripah repeh rapi toto tentrem kerto raharjo. Para sahabat, para pemirsa yang tetap setia menyimak kajian dari MBCN Uranca Channel. Hari ini adalah tanggal 6 Agustus tahun 2022, kurang lebih 11 hari lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. 77 tahun yang lalu telah berakhir era penjajahan. Perjuangan panjang nenek moyang kita mempertaruhkan jiwa dan raga akhirnya berhasil mengusir para penjajah dari bumi pertiwi. Namun betapapun beratnya sebuah perjuangan kemerdekaan, musuh yang dihadapi jelas wujudnya, jelas pula posisinya, sehingga kita bisa bersembunyi, lari, atau kita menghadapinya secara langsung dengan seluruh kemampuan yang ada. Akan tetapi ceritanya akan menjadi lain, bahkan akan jauh lebih berat ketika penjajah itu tak nampak wujudnya dan tak jauh pula dari posisi kita. Musuh itu bahkan menyatu dalam diri kita masing-masing, sehingga tak mungkin kita bisa bersembunyi, tak mungkin kita bisa lari atau menghadapinya langsung secara face to face. Penjajah itu bernama hawa nafsu. Tanpa maksud mengurangi nilai kemuliaan jihad fi sabilillah, jihad melawan hawa nafsu adalah perjuangan yang panjang dan paling sulit yang dijalani oleh setiap orang sepanjang masa hidupnya. Sebagaimana diisyaratkan Nabi SAW dalam sabdanya, al-mujahidu man jahada nafsahu lillah. Orang yang berjihad sejati adalah orang yang memerangi hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sejak lahir merupakan makhluk yang merdeka. Ia lahir tidak menjadi budak siapapun dan tidak pula untuk kepentingan siapa. Namun ini artinya bukan berarti bahwa manusia itu merdeka secara mutlak. Sebab sebagai makhluk, wujud manusia tidaklah berdiri sendiri. Ia semula tidak ada,
lalu diadakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk, ia juga tidak berdaya apapun. Semua kemampuan yang ia miliki ini juga merupakan ciptaan dan pemberian dari Sang Pencipta. Statusnya sebagai makhluk tidak akan pernah memberinya kebebasan atau kemerdekaan secara mutlak. Ia merdeka dalam arti tidak tunduk pada apapun dan siapapun sesama makhluk di alam semesta ini. Ia hanyalah hamba Allah dan menghamba hanya kepadanya, tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta. Sesuai dengan misi, visi dan misi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Inilah yang mendasari kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk yang merdeka. Dari perspektif sains modern sendiri, sudah sejak lama manusia itu diyakini sebagai makhluk religius. Agama sebagai fenomena alami yang niscaya ada dalam kehidupan manusia. Setiap orang secara naluri percaya akan adanya suatu kekuatan di luar sana yang mendesain alam semesta dan mengatur perjalanan setiap jengkal kehidupan. Namun sesuatu itu keberadaannya di luar jangkauan akal dan panca inderanya. Naluri ini menjadi sumber dorongan manusia untuk menganut agama. Dan tibalah pada gilirannya masing-masing manusia kemudian diturunkan ke muka bumi, memasuki alam dunia. Wujud rohani ini dimasukkan ke dalam tubuh jasmani. Di awal perjalanannya ia mulai belajar survive dan beradaptasi dengan lingkungan duniawinya. Itu dimulai dari ruang sempit yang bernama rahim ibu. Seiring waktu tubuhnya yang semula serupa daging tumbuh menjadi janin. Setelah 9 bulan, saat semua organ dan sistem tubuhnya sempurna, ia kemudian keluar dari rahim dan tibalah hadir di ruang bebas alam semesta. Hari berganti hari, tubuh mungil itu terus berkembang. Yang semula lemah kemudian menjadi kuat, yang semula kecil kemudian menjadi besar, yang semula pendek kemudian menjadi tinggi. Semua unsur terus berkembang tahap demi tahap yang pada akhirnya menjadi sosok remaja dan dewasa. Tahun berganti tahun, ia sudah mulai akrab, betah, dan akhirnya bisa merasakan manisnya kehidupan di dunia. Ia mulai kenal nikmatnya makanan, lembutnya belayan, bagusnya pakaian, asiknya permainan, dan seterusnya. Memasuki usia remaja, kesannya tentang kehidupan pun semakin mendalam. Ia sudah bisa merasakan indahnya pemandangan, cantiknya lawan jenis, asyiknya bergaul, manisnya ilmu, bangganya prestasi, dan seterusnya dan seterusnya. Saat dewasa pun tiba, ia semakin merasa dunia ini sebagai tempat terbaik. Bagaimana tidak? Ia sudah bisa menikmati nikmatnya pujian, asyiknya rumah tangga, enaknya banyak uang, indahnya kemewahan, hebatnya kekayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan, dan seterusnya. Dunia menjadi tempat yang begitu menakjubkan baginya. Bila perlu, ia ingin hidup 1000 tahun lagi, bahkan ia ingin hidup seterusnya di dunia, terlebih jika kebetulan ia memperoleh itu semua dengan cara yang mudah. Disinilah manusia mulai merinci daftar keinginan, merangkai cita-cita, merancang rencana-rencana hidup. Waktu itu menjadi sangat berharga. Hari demi hari, ibarat susunan anak tangga yang dilalui
menuju satu demi satu keinginannya. Di satu sisi ia sebenarnya sadar bahwa jatah hidup di dunia ini hanya terbatas. Pada saatnya ia pasti akan berakhir. Namun di sisi lain, dunia ini sudah terlampau indah baginya, dan ia sudah terlanjur jatuh cinta terhadap dunia. Target-target hidup sudah dipancang, usaha untuk meraihnya pun sudah dilakukan lahir dan batin. Secara lahir ia bekerja dan belajar, kegagalan demi kegagalan yang ia alami, namun ia terus bangkit dan bangkit. Tahap demi tahap, jenjang ia lalui dengan sabar demi meraih daftar-daftar keinginannya. Tak hanya secara lahir, usaha-usaha batin pun ia lakukan, terutama di saat-saat kondisi sulit atau terjepit. Ia rajin beribadah dan berdoa, memohon agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan usahanya dan meraih setiap keinginannya. Demikianlah cara umumnya manusia melalui fase hidupnya di dunia. Para sahabat, sebagaimana sudah diuraikan, manusia adalah makhluk dua dimensi. Ia adalah makhluk lahir dan batin, jasad dan ruh. Setelah ruh dan jasad dipersatukan, seperti kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, jasad menjadi kendaraan bagi ruh manusia selama menjalani fase kehidupan di dunia. Kemudian dalam menakhodai tubuh, ruh memiliki satu organ atau sistem dalam tubuhnya yang disebut an-nafs, yang dalam konteks ini sering diartikan sebagai hawa nafsu atau syahwat. Dalam terminologi pakar kejiwaan seperti Ibnu Sina atau Mulla Sadra, hawa nafsu diistilahkan dengan an-nafsul hayawaniyah atau nafsu hewani. Sejatinya keberadaan hawa nafsu itu adalah fitrah, sebagaimana fitrah-fitrah yang lainnya yang berada dalam diri manusia. Hawa nafsu adalah unsur rohani yang menjadi sumber gerak tubuh, yang menggerakkan dan memproses seluruh organ dan sistem tubuh, pencernaan, pertumbuhan, perkembangbiakan, penginderaan, dan lain sebagainya. Dari sinilah bersumber semua rasa dan hasrat jasmaniah manusia. Ini tentunya terkait langsung dengan aktivitas fisik manusia seperti makan, tidur, bangun, pergi, bekerja, dan lain-lain. Selain hawa nafsu, ruhani manusia juga memiliki bagian lain yang diistilahkan Ibnu Sina sebagai an-nafsul insaniyah atau nafsu insani, yang mencakup kolbu dan akal pikiran. Kolbu menjadi sumber spiritualitas, dan akal pikiran sebagai sumber intelektualitas. Aspek ruhani inilah yang mendorong manusia pada aktivitas keilmuan, intelektualitas, keagamaan, dan filantropi. Persoalannya adalah hawa nafsu hewani mengontrol langsung aktivitas dasar manusia seperti makan, minum, berhubungan dengan lawan jenis, penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Ketika ruh masuk ke dalam tubuh, aspek ruh inilah yang langsung berperan dan aktif bekerja. Saat tubuh masih gumpalan daging, ia menumbuhkannya jadi benih, janin, hingga lengkap dengan organ-organ tubuh. Kondisi ini tentu saja menjadikan hawa nafsu lebih unggul dalam mengendalikan tubuh dibandingkan pikiran dan kolbu. Sementara dalam konteks ini, tugas akal dan kolbu sebenarnya adalah untuk mengontrol, membimbing aktivitas hawa nafsu.
Imam Al-Ghazali dalam Kimia As-Sa'adah mengibaratkan, jika diibaratkan sebuah negara atau Madinah, maka tubuh manusia ini adalah sebagai sebuah wilayah kekuasaan, sedangkan syahwat itu ibarat perdana menteri yang mengatur pemerintahan atas perintah dan bimbingan raja, sedangkan kolbu adalah sang raja dan akal adalah penasihat raja. Artinya apa? Jika perdana menteri itu cerdik dan kuat pengaruhnya, sementara sang raja lemah dan bodoh, maka seluruh kerajaan akan tunduk di bawah kendali sang perdana menteri, termasuk pula raja dan penasehatnya itu. Artinya ketika hawa nafsu seorang terlampau kuat mencengkram tubuh, sementara kolbu dan akalnya lemah, maka perilaku orang itu sehari-hari hanya akan berdasarkan kemauan hawa nafsu, sedangkan kolbu dan akalnya pun akan tunduk dan bekerja menuruti perintah hawa nafsunya. Inilah kondisi ruhani yang umum dialami manusia saat hawa nafsu menjajah wilayah kekuasaan kolbu dan akal. Para sahabat, kemauan nafsu itu tak pernah habis, dan untuk setiap kemauan nafsu akan menggerakkan tubuh tuannya, yaitu manusia, untuk melakukan apa saja untuk memenuhinya, meskipun hal itu bisa berakibat buruk bagi dirinya sendiri atau melanggar batas-batas aturan syariat. Di dalam kalbunya mungkin seseorang sadar bahwa suatu perbuatan itu salah atau dosa, dan akalnya pun tahu jika itu berbahaya. Namun karena desakan nafsu syahwat yang begitu kuat, ia tetap akan melakukannya, ia tetap akan menikmatinya. Nah, keadaan seperti ini berarti seseorang sudah menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Dengan kata lain, orang tersebut sedang mengalami proses penjajahan hawa nafsu. Para sahabat, sampai di sini jelas bahwa musuh terbesar manusia sampai detik ini adalah syahwat atau hawa nafsu. Setiap insan sudah beriman kepada Allah sebelum dia lahir ke muka bumi. Namun seperti dikatakan oleh Syekh Asy-Sya'rawi tentang bicara syahadah al-fitrah, hawa nafsulah yang kemudian melalaikan kita dari ikrar suci tersebut. Sedangkan hawa nafsu itu sendiri ada bagian penting dari diri selama kita menjalani hidup di dunia. Oleh karenanya perjuangan kita untuk merdeka dari belenggu hawa nafsu menjadi begitu berat dan sulit. Terlebih ini adalah perjuangan abadi di sepanjang hidup kita. Akhirnya semua kembali kepada diri masing-masing. Sejauh mana kesungguhan kita berjuang membebaskan diri dari penjajahan hawa nafsu, kembali menjadi hamba Allah yang sepenuhnya fitrah. Selagi masih ada sisa umur dan badan masih sehat, dahulu kita terlahir sebagai hamba Allah yang merdeka. Kelak mati pun semoga kita dalam keadaan merdeka, merdeka dari keterkungkungan dan penjajahan hawa nafsu yang medan perangnya begitu sulit dan lama perjuangannya sepanjang hayat, sepanjang hidup abadi kita di dunia. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga semangat proklamasi ini bisa menjadi sebuah motivasi dan inspirasi bagi kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, untuk membebaskan dan memerdekakan diri kita dari penjajahan hawa nafsu.
Para sahabat, demikian kajian singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ditemukan kata-kata yang salah, mohon maaf, dan kritik dan sarannya sangat kami nantikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, abis naon nih?